Shalom. Puji Tuhan, saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Pada tanggal 23 Juli ini kita masih mendapat kesempatan untuk datang kepada Tuhan. Hari ini saya upload agak sedikit sore karena memang hari ini dari pagi ada hal yang mendadak ya. Setiap kita pasti ada hal-hal seperti itu. Mendadak harus saya kerjakan, mau tidak bisa ditunda. Tetapi kalau memang kita sudah terbiasa bersaat teduh, kita sudah berkomitmen bersaat teduh, kita sudah menikmati indahnya saat bersama Tuhan, maka kita selalu akan berusaha mencari waktu untuk kita dapat tetap bersaat teduh datang kepada Tuhan. Demikian saya harap yang terjadi dalam hidup saudara. Saudara akan berusaha berjuang kapanpun, sekalipun mendadak ada hal yang harus saudara kerjakan, saudara tetap akan berusaha mencari waktu untuk dekat dengan Tuhan. Seperti seorang laki-laki atau perempuan yang sedang jatuh cinta dan ingin selalu menyediakan waktu untuk pasangannya. Mari kita akan datang bersama kepada Tuhan. Kita masuk lebih dalam hadirat Tuhan. Kita mau belajar lebih lagi merindukan Tuhan, seperti rusa yang merindukan sungai ya. Kita pujikan lagi seperti rusa itu ya. Seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau, Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Engkau kekuatan dan perisaiku, kepadamu Rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Segalanya
Yuk kita sama-sama katakan seperti rusa, seperti rusa rindu sungaimu jiwaku rindu Tuhan. Kaulah Tuhan hasrat hatiku rindu menyembahmu. Engkau kekuatan dan perisaiku, kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku rindu menyembahmu. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Oh Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Oh Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Oh Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Kau segalanya bagiku. Kau segalanya bagiku. Oh, haleluya. Yesus, Kau berarti Tuhan. Yesus, Kau sangat berarti. Oh, Yesus, Kau berarti. Yesus, Kau segalanya. Haleluya. Haleluya. Oh, Yesus, Kau berarti bagi kami Bapa. Kau segalanya, Kau terindah Yesus. Kau segalanya. Yesus, Yesus, Kaulah segalanya. Hanya ini yang dapat kami katakan, bahwa Kaulah segalanya.
segalanya Tuhan. Hanya Kau yang kami perlukan, hanya Kau Tuhan. Yesus, 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 Yesus. Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaanmu, kebenaranmu, itu bagi aku. Kaulah yang kupandang selama hidupku, mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaanmu, kebenaranmu, itu bagi aku. Kaulah yang kupandang selama hidup, mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Kaulah segalanya dalam hidup. Kerajaanmu, kebenaranmu, itu bagi aku. Kaulah yang kupandang selama hidup, mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Mengasihimu, memuliakanmu, mengasihimu, memuliakanmu, mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Hallelujah, hallelujah. Yesus, Kaulah segala
Kaulah bagian kami di bumi dan di surga. Biar semakin hari kami boleh semakin merasakan indahnya hadirat-Mu dan semakin berkata benar, Engkaulah segalanya Tuhan. There is nobody else. No one else like you, Jesus. Jesus, Jesus, Engkaulah segalanya bagi kami. Engkaulah segalanya bagi jiwa kami. Ampuni kesalahan kami yang begitu banyak. Padahal Engkau begitu baik. Tapi kami mau berubah menjadi lebih baik. Karena itu ajarkan kebenaran-Mu bagi hidup kami. Dan tuntunlah kami Tuhan di jalan. Berfirmanlah Tuhan, sampaikanlah firman-Mu, rema perkataan-Mu dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan. Oke, ya, puji Tuhan. Tuhan baik ya. Kita sudah sampai hari ini pada Injil Matius ya, kalau saya tidak salah Injil Matius pasal 25 ya. Injil Matius 25. Ada banyak sekali ayatnya sampai ayat 46. Saya akan bacakan dengan cepat bagi saudara. Saudara perhatikan ya. Gadis-gadis bijaksana dan gadis-gadis yang bodoh. Pada waktu itu hal kerajaan surga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. 5 diantaranya bodoh dan 5 bijaksana. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya tetapi tidak membawa minyak. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli-buli mereka. Tetapi karena mempelai itu lama tidak datang-datang juga, mengantuklah mereka semua lalu tertidur. Waktu tengah malam terdengarlah suara orang berseru, mempelai datang, songsonglah dia. Gadis-gadis itu pun bangun semuanya lalu membereskan pelita mereka. Gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana, berikanlah kami sedikit dari minyakmu itu, sebab pelita kami hampir padam. Tetapi jawab gadis-gadis yang bijaksana itu, tidak, nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ. Akan tetapi waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan kawin. Lalu pintu ditutup. Kemudian datang juga gadis-gadis yang lain itu dan berkata, Tuhan, Tuhan, bukakanlah kami pintu. Tetapi ia menjawab, aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Karena itu berjaga-jagalah sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya. Perumpamaan tentang talenta. Sebab hal kerajaan surga sama seperti seorang yang mau berpergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Yang seorang diberikannya 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan yang seorang lagi 1. Masing-masing menurut kesanggupannya, lalu ia berangkat. Segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu. Yang menjalankan uang itu lalu beroleh laba 5 talenta. Hamba yang menerima 2 talenta itu pun berbuat demikian juga dan beroleh laba 2 talenta. Tetapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang di dalam tanah lalu menyembunyikan uang tuannya. Lama sesudah itu pulanglah tuan hamba-hamba itu lalu mengadakan perhitungan dengan mereka. Hamba yang menerima 5 talenta itu datang dan ia membawa laba 5 talenta. Katanya, Tuan, 5 laba Tuan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 5 talenta. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan tuanmu. Lalu datanglah hamba yang menerima 2 talenta itu. Katanya, Tuan, 2 talenta Tuan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 2 talenta. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan tuanmu. Kini datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta itu dan berkata, Tuan, aku tahu bahwa Tuan adalah manusia yang kejam, yang menuai di tempat di mana Tuan tidak menabur dan yang memungut dari tempat di mana Tuan tidak menanam. Karena itu aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuan di dalam tanah. Menyembunyikan talenta Tuhan itu di dalam tanah.
Ini terimalah kepunyaan Tuhan. Maka jawab tuannya itu, hai kamu hamba yang jahat dan malas. Jadi kamu sudah tahu bahwa aku menabur di tempat di mana aku tidak bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur dan memungut dari tempat di mana aku tidak menanam. Karena itu sudahlah seharusnya uangku itu kau berikan kepada orang yang menjalankan uang, supaya sekembaliku aku menerimanya serta dengan bunganya. Sebab itu ambillah talenta itu daripadanya dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 talenta itu. Karena setiap orang yang mempunyai kepadanya akan diberi sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Dan campakkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sana akan terdapat ratap dan ketak gigi. Ya, terdapat ratap dan ketak gigi. Penghakiman terakhir. Apabila anak manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan dia, maka ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya dan ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Dan ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Dan raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapakku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku. Maka orang-orang benar itu akan menjawab dia, katanya, Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar dan kami memberi engkau makan, atau haus dan kami memberi engkau minum? Bila manakah kami melihat engkau sebagai orang asing dan kami memberi engkau tumpangan, atau telanjang dan kami memberi engkau pakaian? Bila manakah kami melihat engkau sakit atau dalam penjara dan kami mengunjungi engkau? Dan raja itu akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Dan ia akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya, nyala dari hadapanku, hai kamu orang-orang yang terkutuk, nyala ke dalam api yang kekal yang telah sedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Sebab ketika aku lapar, kamu tidak memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu tidak memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu tidak memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu tidak memberi aku pakaian. Ketika aku sakit dan dalam penjara, kamu tidak melawat aku. Lalu mereka pun menjawab dia, katanya, Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar atau haus atau sebagai orang asing atau telanjang atau sakit atau dalam penjara dan kami tidak melayani engkau? Maka ia akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang dari yang paling hina ini, kamu tidak melakukannya juga untuk aku. Dan mereka ini akan masuk ke tempat siksaan yang kekal, tetapi orang benar ke dalam hidup yang kekal. Amin. Saya rasa ya ada rema yang Tuhan taruh dalam hati saya, dan saya rasa itu adalah sebuah cerita yang sering kita dengar, sebuah kisah, sebuah perumpamaan yang sering kita dengar, di mana Yesus mengumpamakan suatu saat nanti bagaikan dipisah menjadi dua bagian. Ada yang domba, ada yang kambing. Ada yang domba, ada yang kambing. Domba di sebelah kanan, kambing di sebelah kiri. Intinya domba adalah orang-orang yang berbuat baik. Nah saudara yang dikasih Tuhan, kita seringkali menyebut diri kita sebagai domba-dombanya Allah, anak-anak Tuhan. Tapi pertanyaannya adalah, sekalipun kita menyebut diri kita domba, apakah Tuhan menganggap kita sebagai domba? Atau jangan-jangan Tuhan menganggap kita sebagai kambing? Ingat, orang-orang yang tergolong sebagai kambing tidak pernah tahu bahwa mereka adalah kambing. Sebab itu mereka kaget pada waktu Tuhan suruh mereka ke dalam siksaan yang kekal. Kalau saja mereka tahu bahwa mereka adalah kambing dan mereka akan masuk ke dalam siksaan yang kekal, tentu mereka akan berjuang hidup selayaknya domba supaya masuk ke dalam hidup yang kekal. Kalau mereka tahu, kalau mereka memahami, menyadari, meyakini
bahwa suatu saat kelak ada penghakiman yang kekal. Tetapi saya yakin orang-orang yang seperti kambing itu mungkin tidak terlalu meyakini adanya surga dan neraka. Atau meyakini tapi tidak sungguh-sungguh. Nah, bagi kita kembali, kita yang sudah menyebut diri kita domba Allah, kita yang menyebut diri kita anak-anak Tuhan, adakah hidup kita dipandang Tuhan seperti domba? Sekali lagi, adakah kita di mata Tuhan seperti domba? Apa lambangnya domba di mata Tuhan? Mudah sekali. Ada perbuatan kasih, ada perbuatan baik terhadap orang lain. Tetapi kambing hanya memikirkan untung rugi. Kalau saya menolong orang dan saya untung, saya mau. Karena itu mereka tidak menolong orang-orang yang kekurangan. Mereka tidak tahu bahwa mereka akan mendapat keuntungan kekal. Seandainya mereka tahu dari awal ada keuntungan kekal, yaitu masuk kerajaan surga, mungkin baru mereka mau berbuat apa yang baik. Tetapi domba melakukan tindakan yang baik, perbuatan yang baik. Karena memang hidupnya sudah diubahkan oleh Tuhan menjadi orang-orang yang rajin berbuat apa yang baik. Kiranya kitalah domba-dombanya Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita sebelum beraktivitas hari ini dan belajar hidup sebagai domba, kita akan lebih dulu berdoa sama-sama buat kebenaran firman, dan kita akan lanjut dalam doa syafaat. Haleluya. Terima kasih buat firman-Mu. Ajar kami Tuhan hidup seperti domba. Orang-orang yang Kau pandang seperti domba, yaitu orang-orang yang memiliki perbuatan kasih, rajin berbuat apa yang baik. Biarlah Tuhan tolong kami memiliki hati yang bagaikan mata air yang mengalir kepada sekeliling kami, membagikan kebaikan, kasih, dan berkat. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur padamu. Sekarang saudara mungkin ada nama-nama yang belum percaya Yesus yang saudara ingat hari ini. Yuk kita akan doakan mereka sama-sama, masing-masing pribadi lepas pribadi. Haleluya. Yesus, makasih. Udah ya, kita akan lanjutkan doa kita. Tuhan, kami berdoa untuk teman-teman kami yang dalam penderitaan, saudara-saudara kami seiman yang dalam penderitaan karena nama Kristus, karena kebenaran firman. Kiranya Tuhan kuatkan mereka, Tuhan. Tolong mereka. Kalau boleh lepaskan mereka dari aniaya dan sengsara, bahkan kematian yang begitu mengerikan itu. Tapi kami serahkan kembali ke dalam tangan-Mu. Karena Kau yang tahu yang terbaik bagi mereka. Tapi kalau boleh tolong mereka Tuhan, tolong mereka. Kami juga berdoa bagi bangsa negara kami Indonesia. Tuhan, tidak jemu kami berdoa bagi bangsa kami. Ampuni lebih dulu kesalahan pemimpin bangsa kami maupun kami umat-Mu di Indonesia. Curahkan hujan pertobatan, berikan kesejahteraan, damai sejahtera atas Indonesia. Biarlah nama Tuhan ditegakkan atas Indonesia. Banyak jiwa bertobat, banyak jiwa percaya Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami juga berdoa bagi orang-orang yang memiliki titel teologia, disebut sebagai seorang hamba Tuhan atau pendeta, memiliki gelar kependetaan. Tuhan, kiranya Kau tolong kami semua, agar kami semakin hari semakin tulus bekerja di ladang Tuhan. Murnikan hati kami lebih-lebih lagi Tuhan.
Cukupkan segala yang kami perlukan. Bahkan lebih lagi Kau perlengkapi kami kiranya, sehingga kami mampu lebih efektif dalam melayani Tuhan. Jaga lindungi keluarga kami, agar seisi keluarga kami semuanya mempermuliakan nama Tuhan, tidak menjadi sandungan bagi jemaat-jemaat, tapi menjadi berkat bagi mereka Tuhan. Tolong kami hamba-hamba-Mu Tuhan. Kami tidak mampu tanpa-Mu. Kami tidak mampu tanpa-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Sekarang ada yang sakit mungkin hari ini dalam masalah, ada keterikatan dalam dosa. Saudara, ayo kita akan doa sama-sama. Saudara imani, saudara percayai bahwa ada kuasa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita akan berdoa bersama-sama. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang sakit, di rumah sakit, di rumah, ataupun di berbagai tempat yang lain yang kami tidak tahu. Siapapun orang yang mendengarkan rekaman saat teduh, ikut saat teduh hari ini dan dalam keadaan sakit, saat ini kami berdoa bagi mereka Tuhan. Di dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kiranya jamahan kuasa-Mu terjadi dalam nama Tuhan Yesus. Engkau jamah, tolong sembuhkan mereka Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bilur-Mu menjamah mereka. Dan kami percaya Tuhan, kami meyakini bahwa sesungguhnya Kau juga akan memberikan kekuatan iman kepada mereka, sehingga mereka akan sanggup bertahan apapun yang terjadi, tetap bersyukur, tidak bersungut-sungut. Terima kasih Tuhan. Bapa, kami juga berdoa di dalam nama Yesus untuk setiap orang yang hari-hari ini dalam masalah. Ada banyak masalah yang terjadi hari-hari ini Tuhan. Karena masalah ekonomi, baik itu masalah sosial, masalah keluarga, pelayanan dan lain sebagainya. Tetapi kami mempercayai firman-Mu bahwa Engkau adalah Allah yang setia dan adil. Ketika kami menghadapi masalah, Engkau menyediakan jalan keluar sehingga kami dapat menanggungnya. Karena itu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan celikkan mata rohani anak-anak-Mu semuanya, agar mereka melihat jalan keluar yang telah Tuhan sediakan bagi mereka. Dan kemudian kiranya Tuhan menggendong, Tuhan menuntun, Tuhan menolong mereka, sehingga mereka mampu berjalan menuju jalan keluar yang Tuhan tunjukkan. Berikan mereka kesabaran, berikan mereka kekuatan untuk tidak bersungut-sungut, tetapi bersyukur selalu dan berjalan dalam jalan Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan sekarang saudara yang terikat oleh dosa, apapun dosa itu sebutkan dalam hati, saya akan berdoa bersama-sama. Ayo kita akan berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Segala kuasa iblis, kuasa kegelapan yang mengikat anak-anak Tuhan dalam belenggu-belenggu dosa, kami ikat, kami patahkan, kami usir keluar di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pertolongan terjadi, kelepasan terjadi dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Yesus Kau berikan kami hati yang baru. Kiranya Tuhan, hati yang mau hidup bagi kehendak Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Puji Tuhan. Sekarang mungkin saudara ada pergumulan doa secara pribadi. Mari saya persilakan saudara berdoa pribadi lepas pribadi. Haleluya. Oke,
Sudah ya? Ayo kita akan doa sama-sama. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, diberkatilah kiranya pekerjaan saudara hari ini. Diberkatilah kiranya keluarga saudara. Diberkatilah kiranya pelayanan saudara. Diberkatilah kiranya segala apa yang saudara kerjakan. Kiranya dalam segala hal saudara dan saya menjadi berkat dan sinar terang untuk kemuliaan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati saudara.